Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk penjagaan-Mu dan pemeliharaan-Mu pada hari-hari kemarin. Ya Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa kami, karena Engkaulah yang mempunyai kerahiman Allah yang dapat menghapus dosa-dosa kami. Dan kami mohon, ya Roh Kudus, hadirlah bersama kami saat ini, agar kami Engkau pimpin di dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, dan menjadikan kami mengerti sehingga dapat kami laksanakan firman Tuhan Yesus dalam pikiran, perkataan, perbuatan, perasaan, kata-kata kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Pembacaan dari Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai dengan 10. Dengan perikop Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam bacaan Injil ini kita melihat seorang perwira. Di masa itu merupakan seorang yang mempunyai jabatan di dalam kalangan masyarakat. Tetapi dia sangat rendah hati dan percaya, punya iman bahwa Tuhan Yesus yang dia telah dengar banyak membuat mujizat kesembuhan, dan sebagai juru selamat dia percaya. Dia menyuruh bawahannya untuk mengundang Tuhan Yesus datang karena hambanya sedang sakit parah. Kita lihat, saudara-saudari, perwira ini sangat rendah hati dan menghargai sesamanya. Walaupun dia mempunyai seorang bawahan, tapi dia sangat menghargainya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana kita menganggap istri kita? Bagaimana kita menganggap suami kita? Bagaimana kita menganggap anak-anak kita? Bagaimana kita menghargai mereka? Apakah selama ini kita sudah saling menghargai? Ataukah hanya menganggap sebagai hamba, teman, atau orang suruhan? Sehingga seringkali kita lihat dalam kehidupan sehari-hari banyak masalah rumah tangga antara suami dan istri yang tidak cocok,
kesalahpahaman karena dimulai dari tidak saling menghargai. Bagaimana dengan kita menghargai sesama bawahan kita di kantor, anak buah kita? Bagaimana kita menghargai atasan kita, owner kita? Semuanya itu harus berlandaskan pada firman Tuhan. Dan yang pertama dan utama adalah dalam kehidupan sehari-hari kita mengutamakan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bukan orang lain, bukan si A, si B, pimpinan kantor atau perusahaan kita, atau kolega kita yang mempunyai kekayaan lebih, bukan, tetapi Tuhan Yesus yang kita andalkan. Dan kita mempunyai iman bahwa jika kita mempunyai masalah, kita cukup datang dan percaya saja kepada Tuhan Yesus dalam doa. Tuhan Yesus pasti sudah mengabulkannya. Seperti seorang perwira ini yang mungkin dia tidak layak untuk Tuhan Yesus datang ke rumahnya, tetapi bersabda saja maka dia meyakini Tuhan Yesus sudah sembuh. Di dalam berdoa, marilah kita selalu meyakini permintaan kita dengan penuh iman yang besar sebesar biji sawi saja, maka iman itu menjadi hidup. Apa yang kita minta terjadilah menurut apa yang Bapa kehendaki. Jika sesuai dengan Bapa di surga kehendaki, Tuhan Yesus kehendaki, maka semuanya itu dikabulkan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tutup renungan hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Malam ini, hari ini, pagi ini, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan contoh kepada kami bahwa kuasa-Mu sungguh luar biasa dan benar perkataan-Mu. Jika kami mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, maka kami dapat berkata kepada gunung itu untuk pindah, maka gunung itu pun akan pindah. Kami percaya seperti iman seorang perwira ini, dengan bersabda saja Engkau pasti mengabulkannya. Kami orang berdosa, kami tidak layak untuk Engkau datangi dalam rumah kami, tetapi bersabdalah saja ya Tuhan, sekiranya Engkau mengabulkan dan pasti mengabulkan dengan kuasa-Mu doa-doa kami. Berikanlah kami kerendahan hati, kemurnian ketulusan kami di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam renungan beberapa hari ini Engkau selalu memberikan contoh kepada kami. Kami semakin mengenal siapa Engkau sebenarnya. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Semakin mengenal Engkau, semakin kami mencintai Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang tidak hanya berfirman saja, tetapi memberikan contoh kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkatilah hari-hari kami ini dengan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman hari ini dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.